fans. Pagi Ibu. Pagi Mbak. Dengan Ibu Ratna ya? Iya betul. Kayak saya lihat nih dari hasil lingkungan dokter Ibu, tensi Ibu tuh cukup tinggi, di 150/90. Itu bahaya loh Bu kalau bisa dibiarin. Kalau dibiarin Ibu bisa kena stroke. Ini Ibu pasti sering makan makanan yang asin atau bersantan ya Bu? Ya sih Mbak, saya di rumah sering masak gula atau rendang. Soalnya anak sama suami saya di rumah kalau mau makan. Nah, itu dia masalahnya Ibu. Ibu harus mulai kurangin makanan yang tinggi garam, tinggi santan, tinggi lemak, contohnya kayak gorengan itu harus dikurangin. Jadi Ibu harus makan makanan yang direbus atau dikukus aja. Aduh, kayaknya kalau direbus nggak bisa deh Mbak. Yang ada suami saya nanti malah jajan di luar. Lagian keluarga saya kebiasaan makannya juga seperti itu. Nah, tapi Ibu yang masakan di rumah. Berarti Ibu bisa dong atur makanan keluarga Ibu. Kasih tau juga sama Ibu kalau misalnya Ibu punya tensi yang tinggi yang bisa bahaya nantinya. Karena nanti kalau misalnya Ibu sakit, ya repot kan keluarga Ibu juga. Jadi Ibu maksimal tuh kalau misalnya saya kasih tahu ya Bu, maksimal konsumsi garam dalam sehari itu 1 sendok teh itu udah paling maksimal, bukan satu sendok makan gitu ya. Jadi Ibu harus ingat kesehatan itu nomor 1. Ya Mbak, saya coba dulu ya. Halo, selamat pagi Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Ratna? Iya, saya Ratna. Ya baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Mira, selaku ahli gizi yang akan bertanggung jawab pada sesi konseling hari ini. Nah, Ibu saya tadi udah terlihat nih catatan dari dokter. Di sini terlihat bahwa tekanan dari Ibu agak naik ya hari ini. Kira-kira dari Ibu sendiri gimana perasaan setelah mendengar hal tersebut? Iya, saya kaget sih sama takut juga ya. Tadi kata dokter soalnya tekanan darah saya sampai 150/90. Makanya dari situ saya diminta buat ngobrol di sini soal makanan. Oh iya, saya paham Ibu kalau misalnya Ibu merasa kaget dan khawatir. Hari ini kita diskusikan bersama nih ya Ibu. Oke, mungkin saya izin nanya, sehari-hari itu Ibu masakannya itu seperti apa kalau boleh tahu? Biasanya sih saya masak ya paling kayak rendang atau gulai atau ayam goreng. Soalnya suami saya sama anak-anak saya itu seleranya mendok-mendok yang gurih-gurih mbak. Jadi kalau mereka ngasih kuning, takutnya nggak selera. Oh iya, saya ngerti sih Bu, memang nggak mudah ya kalau misalnya kita mengubah kebiasaan makan. Apalagi kalau misalkan biasanya tuh hidangannya yang gurih-gurih, terus bersantan yang udah pasti jadi kesukaan di rumah juga kan Ibu. Nah itu saya bingung ya mbak kalau saya masak ini bisa jadi buat saya yang sehat, buat anak-anak yang enak gitu ya. Iya. Ribet juga sih, ngabisin waktu lama, tapi kalau dimasakin yang sehat semua nanti hambar terus mereka nggak selera kalau jajan di luar. Iya, bener banget Ibu. Terus juga kalau misalkan masak 2 kali itu pasti dari Ibu sendiri pasti lelah. Iya. Terus juga mengingat kondisi tensi Ibu tadi, kita perlu nih Bu untuk mengurangi asupan garam dan lemak dari makanan sehari-hari, tapi secara perlahan. Nah, saya ingin bertanya, kalau misalkan dari Ibu sendiri ada nggak ya kira-kira makanan yang biasa Ibu olah, tapi kita kurangi nih di bumbunya supaya nggak tinggi garam sama lemak, tapi yang nggak bikin keluarga protes. Kalau lemak sama garam ya? Iya. Lemak paling kan saya biasa bikin gulai nih, itu santannya pakai diencerin dikit kali ya, mungkin anak-anak sama suami mah nggak nyadar lah ya, nggak ngerti juga. Sama biasanya sehari-hari saya ada ikan asin sama kerupuk, mungkin nanti kalau nggak dikurangin aja atau paling saya nggak beli dulu sih beli. Oh, itu ide yang bagus Ibu, kalau misalkan mau mengencerkan santan atau mengurangi stok ikan asin yang ada di rumah, itu langkah yang tepat. Mungkin untuk minggu ini kita pantau dulu ya Ibu untuk itu. Nah, nanti minggu depan kita evaluasi apakah dari suami dan anak-anak Ibu itu menyadari hal tersebut atau tidak. Seperti itu ya Ibu. Oke deh, kayaknya kalau masih dikit-dikit gitu saya masih sanggup sih. Iya, benar banget. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi kembali? Oke, jadi intinya yang kurangin lemak sama garamnya. Iya, benar banget Ibu. Oke, mungkin karena sejauh ini tidak ada pertanyaan, saya izin cukupkan untuk sesi konseling hari ini. Oke. Mari kita bertemu di minggu depan untuk melihat evaluasinya Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya mbak.